Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bareng aku Fatma. Hari ini aku mau share resep olahan ayam. Ya, ini adalah ayam woku. Resep ini adalah salah satu menu khasnya Manado. Rasanya pedes, gurih, terus juga berempah. Pokoknya enak banget. Buat kalian yang mau tahu cara buatnya, simak videonya sampai selesai. Untuk bahan-bahannya di sini yang pertama aku pakai ayamnya ayam negeri ya. Terus aku pakai ayamnya sekitar 500 gram dan ini udah aku potong menjadi 6 bagian. Sebetulnya ini terlalu besar ya potongnya, makanya aku udah sayatin ayamnya terlebih dahulu. Setelah itu aku kasih garam dan diamkan selama beberapa menit. Nah, terus yang selanjutnya ini aku lagi sangrai kemiri biar nanti kemirinya itu nggak bau langu. Terus juga kalau misalkan kita sangrai seperti ini itu nanti bumbunya jadi lebih wangi. Kalau misalkan kemirinya udah kecoklatan seperti ini, langsung aja angkat kemirinya. Terus kita lanjut ke bumbu-bumbu yang lain. Untuk bahan bumbu yang lainnya di sini aku pakai bawang merah 6 siung. Ini ukurannya aku pakai yang besar ya. Kalau misalkan bawang merahnya ukurannya kecil bisa pakai sekitar 10 siung. Yang selanjutnya ada bawang putih 6 siung, kemiri yang tadi kita udah sangrai 5 butir dan kunyit sekitar 10 cm. Terus juga di sini aku pakai cabai merah keriting sekitar 7 buah dan juga cabai rawit merahnya 15 buah. Buat kalian yang suka pedes banget, boleh ditambahin aja cabai rawit merahnya ya. Semua bumbu yang aku sebutin tadi ini aku mau masukin ke blender, mau aku haluskan. Untuk halusinya sesuai selera aja ya. Ini aku mau halusin sampai halus. Tapi kalau misalkan kalian lebih suka bumbunya yang sedikit kasar, boleh banget. Kalian tinggal chop kasar aja. Biar ngehalusinya lebih mudah, ini aku pakai minyak dan ini aku sengaja kasih minyaknya agak banyak biar nanti nggak perlu dikasih minyak lagi. Nah, ini dia bumbu yang udah tadi aku halusin jadinya seperti ini ya. Terus setelah ini mau aku pindahin aja ke wadah biar lebih gampang nantinya. Ini bumbunya banyak banget, gak apa-apa sengaja ya teman-teman biar nanti bumbunya itu medok dan rasanya jadi lebih enak. Oke, lanjut. Di sini aku punya 1 ikat daun bawang. Untuk daun bawangnya ini mau aku potong-potong aja seperti ini ya. Nah, kalau misalkan udah selesai dipotong seperti ini, langsung aja aku masukin ke wadah biar nantinya lebih gampang. Terus juga di sini aku pakai daun kemangi. Dan ini daun bawang yang tadi udah kita potong. Terus juga aku pakai 2 batang serai yang udah digeprek. Dan yang terakhir ini aku pakai 3 lembar daun salam. Kalau misalkan kalian punya daun jeruk sama daun kunyit, boleh ditambahkan ya biar lebih wangi. Yang selanjutnya ini aku udah panasin wajan, terus mau aku masukin aja semua bumbu halus yang tadi udah kita haluskan. Terus setelah ini kita cuman tinggal aduk-aduk aja bumbunya sampai wangi, sampai bener-bener matang dan juga tanak. Nah, kalau misalkan udah keluar minyak seperti ini, langsung aja kita masukin daun salam dan juga serainya. Setelah itu kita aduk-aduk lagi aja. Nah, ini bumbunya udah agak mateng, langsung aku masukin setengah sendok makan penyedap rasa. Kemudian aku juga tambahin setengah sendok makan kaldu bubuk. Di sini aku pakainya kaldu jamur ya. Kalau misalkan kalian nggak ada, boleh pakai kaldu apapun yang ada di rumah. Terus yang terakhir aku tambahin juga garam dan gula pasir sekitar 1/4 sendok makan. Di sini aku sengaja kasih seasoning di awal karena setelah ini aku mau langsung masukin aja semua ayamnya biar nanti semua bumbunya itu benar-benar meresap ke ayamnya. Selain itu juga nanti bakalan ngebantu ayamnya itu jadi nggak bau amis. Nah, ini kalian bisa lihat bumbunya udah benar-benar kering, udah matang juga. Terus langsung aja aku masukin semua ayamnya.
Setelah itu kita aduk-aduk aja sampai ayamnya ini berubah warna. Nah, kalau misalkan kita masukin ayamnya seperti ini, aku yakin sih nanti nggak akan bau amis ayamnya ya, dibanding kalau misalkan kita masukin ayamnya itu setelah dikasih air. Karena biasanya kalau misalkan kita masukin ayamnya setelah dikasih air, itu masih suka ada bau amis yang tersisa meskipun sedikit. Nah, ini ayamnya udah berubah warna, suhu dari ayamnya juga pastinya udah naik dan udah panas. Setelah itu aku mau tambahkan air sekitar 650 ml. Pokoknya secukupnya sampai ayamnya itu terendam oleh air. Ini kita cuma tinggal aduk-aduk aja sampai bumbunya itu larut. Setelah itu kita biarin aja sampai ayamnya ini benar-benar matang dan juga bumbunya meresap ke ayamnya. Jangan lupa aduk ayamnya sesekali ya, biar nanti si bumbunya itu benar-benar meresap ke ayamnya dengan merata. Terus juga pastiin apinya pakai api sedang aja, jangan pakai api yang terlalu besar. Nah, ini airnya udah mulai menyusut, jangan lupa koreksi rasa ya. Kalau misalkan belum pas, kalian boleh tambahin penyedap rasa dan bumbu lainnya sesuai selera aja. Terus kalau misalkan menurut kalian kurang pedes, di sini juga kalian bisa tambahin cabai rawit utuh. Ini kita sambil aduk-aduk ya, takutnya di bagian bawahnya itu ada yang gosong, jadi kita tinggal aduk-aduk aja sampai airnya itu menyusut. Nah, kalau misalkan udah menyusut seperti ini, terus rasanya juga udah pas, kita langsung aja masukin semua kemanginya. Terus juga masukin daun bawang yang tadi udah kita potong-potong. Setelah itu kita cuman tinggal aduk-aduk lagi aja sampai kemangi dan daun bawangnya sedikit layu, tapi jangan terlalu lama ya, biar nanti kemanginya itu nggak terlalu matang. Jadi nanti pas kita makannya itu masih ada aroma wangi dari kemanginya. Nah, ini kemangi dan daun bawangnya udah cukup layu. Sekarang kita tinggal matikan kompor aja. Setelah itu kita sajikan ayam wokunya. Ini ayam wokunya udah aku sajikan. Kalian bisa lihat bumbunya medok banget. Kalau soal rasa nggak usah diragukan lagi. Ini beneran enak banget. Rasanya pedes, gurih, berempah, wangi juga dari kemangi dan daun bawangnya. Pokoknya aku yakin deh kalian bakal suka. Tuh lihat, cocok banget dimakan pakai nasi putih. Terus juga ini ayamnya beneran empuk banget karena tadi kita udah pakai bumbu di awal. Jadinya si bumbunya ini benar-benar meresap banget sampai ke dalam ayamnya. Jadi kalau misalkan kalian punya stok ayam, aku saranin deh buat masak resep ini aja. Oke semuanya, aku kira sekian dulu aja video aku kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Kalau misalkan videonya benar-benar bermanfaat, terus juga kalau misalkan kalian suka, bantu klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya ya. Terima kasih udah mampir di video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.